Baik, shalom. Wajah-wajah lebaran kelihatan ya. Ada yang sudah dapat THR Bapak Ibu Saudara, atau ada yang membagikan THR, ya kan? Ada yang dapat, ada yang membagikan. Itulah hidup, ya kan? Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam hidup ini selalu saja ada hal yang selalu dapat kita terima, dan ada hal yang selalu dapat kita beri. Amin. Jadi pada pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan April, kita mau benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tema kita satu bulan ini adalah bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jikalau kita ada di pinggir pantai atau di pinggir sungai, biasanya kalau tempat yang cetek itu adalah tempat anak-anak atau anak kecil, betul? Yang airnya cuma sedengkol itu biasanya untuk anak-anak 2, 3, 5 tahun, ya, atau 6 tahun, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau untuk yang lebih dalam, biasanya yang sudah bisa mulai berenang, mungkin ambil tempat yang lebih dalam karena akan lebih enak. Karena kalau di tempat yang cetek kita berenang, kita tidak tenggelam. Bisa membayangkan ya, kalau kita ada di kolam renang atau di pinggir pantai. Jadi akan lebih enak kalau kita ada di tempat yang lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau kita berenang. Apakah hal yang sama juga dalam kehidupan kerohanian kita? Kalau kita ingin ke tempat yang lebih dalam, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam keinginan Tuhan, apakah kita benar-benar berani nyemplung ke dalamnya Tuhan, atau kita tetap memilih di tempat yang rendah, atau dikatakan di tempat yang dalam? Bapak Ibu Saudara, kehidupan kerohanian kita harus bergerak, tidak boleh stagnasi. Dari sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, harusnya kehidupan kerohanian kita harus terus bergerak. Amin. Harus terus bergerak. Dan seperti tema kita dalam tahun ini, bagaimana kita bisa membangun manusia roh dan menjadi manusia rohani, itu adalah bentuk pergerakan. Dan sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pergerakan yang seperti apa yang sudah kita lakukan dalam membangun manusia roh itu sendiri? Dalam arti kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saya pengen memastikan kembali, saya minta maaf yang kemarin saya janjikan untuk kasih hadiah, nanti hari ini saya akan kasih dan saya sudah siapkan. Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah absen mengisi buku membangun manusia roh, ada? Yang tidak pernah angkat tangan? Angkat tangan lebih tinggi. Lebih tinggi ya, yang tidak pernah absen. Oke, yang tidak pernah absen ya. Coba saya mau kasih 3 orang, saya mau kasih 1, 2, tidak pernah absen ya. Oke, sebelum kasih hadiah nanti terjadi pengecekan. Saya kasih hadiahnya bagus ya. Jadi ini adalah satu apresiasi yang diberi
Ibu Saudara. Bukan nggak peduli. Makanya tema-tema yang kita angkat adalah tema-tema yang mendukung tentang tema besar kita, yaitu membangun manusia. Hari ini, sepanjang 1 bulan ini kita akan membahas tentang bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saya sudah kasih pengertian tadi, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bisa mengambil bayangan atau pemikiran akan tempat yang lebih dalam. Kalau dengan Tuhan, yang lebih dalam itu seperti apa? Kita akan baca di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, demikian selanjutnya. Saya rindu kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama, judul perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, berhendak mendengarkan firman Allah. 2, 3. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, 2, 3. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 2, 3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 2, 3. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 2, 3. Yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat dari perikop ini adalah perikop di mana penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi kalau kita membaca akan hal ini, kita tahu Petrus yang tadinya penjala ikan bukan orang yang diutus Tuhan untuk benar-benar terpanggil melayani Tuhan dari awal, tapi dia adalah seorang pelayan. Dia seorang pelayan di mana pada waktu dia sudah mulai mengikut Yesus, dan pada waktu Yesus menyatakan tentang
Tapi pada waktu Yesus datang dan hadir di sana, satu pernyataan yang dikatakan oleh Yesus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, Yesus ini bukan seorang nelayan, tapi Yesus seorang apa? Anak tukang kayu. Kira-kira kalau kita bayangkan kayu ini seperti ini Bapak Ibu Saudara, ukurannya harus tepatnya seperti itu supaya kelihatan indah, dan dia tahu bapaknya Yusuf mengerjakannya karena dia adalah anak tukang kayu. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, pada saat dia bertemu dengan Petrus yang seorang nelayan yang sudah handal, yang setiap hari adalah pekerjaannya adalah mencari ikan di laut, tiba-tiba sudah sepalam-malaman dikatakan dia mencari ikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Bukan cuma dia, bahkan semua teman-temannya pun tidak mendapatkannya. Tapi di ayat yang keempat di sini dimulai dikatakan, maksudnya Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sesuatu yang unik Bapak Ibu Saudara, dia masukkan perahunya Simon, dan setelah dia mengajar, dan tiba-tiba saya tahu karena dia adalah Tuhan, dia tahu apa yang dialami Petrus. Sudah capek, sudah lelah, dan tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin Petrus berpikir begini, hari ini tidak membawa hasil pulang. Tidak ada yang akan aku bawa untuk pulang ke rumah. Satu ikan pun tidak ada. Tapi tiba-tiba Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saya percaya ada interaksi, ada hubungan antara Petrus dan Yesus. Makanya sekalipun dia tahu bahwa Yesus bukan seorang nelayan, tapi karena engkau yang mengatakannya, dia melakukannya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Karena siapa? Karena engkau yang menyuruh. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berbicara bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bukan saya yang menyuruhnya. Amin. Sadari dulu akan hal ini. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Telah sekian lama aku menjalani kehidupan kerohanianku, dan aku merasakan semuanya biasa-biasa. Tidak ada hal perubahan yang terjadi dalam kehidupanku. Bahkan kehidupan kerohanianku pun bukan semakin dekat, tapi semakin jauh daripada Tuhan. Atau kita mulai jenuh dengan semua aktivitas rohani kita. Kita tidak mendapatkan hasil kehidupan rohani kita. Kita mengalami kegaringan, kita mengalami kekeringan, tidak ada hasil. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun tidak mendapatkan hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini berbicara tentang bertolak ke tempat yang lebih dalam. Berbicara bertolak ke tempat yang lebih dalam adalah satu pergerakan, adalah satu tindakan di mana kita harus melakukan.
Seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, karena engkau hari ini sadari bahwa bertolak ke tempat yang lebih dalam adalah perintah daripada Yesus. Amin. Bukan perintah dari manusia. Kalau kita sadar bahwa hidup kita harus bertolak ke tempat yang lebih dalam, ada pergerakan yang harus kita lakukan supaya hidup kita tidak stagnasi dalam kehidupan kerohanian kita. Ada pertumbuhan, ada peningkatan. Ini penting. Ini penting karena dikatakan kalau kita tidak berbuah, tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, dan buah-buah jiwa, seperti pohon ara yang didapati oleh Tuhan Yesus tidak berbuah. Apa yang dilakukan untuk pohon ara itu? Dikutuk sama Tuhan. Ini bukan berbicara soal kutukan yang benar-benar seperti yang Tuhan lakukan terhadap orang. Tidak. Tapi kehidupan kerohanian kita yang tidak mengalami pertumbuhan, itu adalah bahaya bagi kehidupan kita. Amin. Bahaya bagi kehidupan kita. Hari ini apa sih makna dari bertolak ke tempat yang lebih dalam? Di sini saya katakan bertolak ke tempat yang dalam itu berarti bukan tempat yang dangkal seperti yang tadi saya sudah katakan. Dangkal berarti itu biasa-biasa saja, asal datang ke gereja, ya kalau pas sempat bisa datang ya datang, kalau enggak ya enggak. Datang ibadah di gereja yang penting aku datang, duduk diam pulang, ya. Enggak ada feedback, enggak ada sesuatu yang benar-benar menggairahkan. Tempat yang dangkal itu, tempat yang biasa-biasa, tidak mau terusik, tidak mau diusik oleh apapun juga, oleh firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu berlalu, yang penting saya hidup dengan hidupnya saya. Itu tempat yang dangkal, kehidupan kerohanian yang dangkal, yang tidak mengalami perubahan, yang tidak mengalami buah-buah dalam kehidupan. Tempat yang dangkal juga berbicara bukan tempat yang nyaman, tempat yang dalam maksud saya. Bukan tempat yang nyaman, mungkin ada bahaya di dalamnya kalau kita berenang ke tempat yang lebih dalam atau di pantai di tempat yang lebih dalam, ada banyak bahaya. Tapi di situ kenikmatannya, Bapak Ibu Saudara, bertolak ke tempat yang lebih dalam berarti kita lebih lagi mengenal Tuhan. Memang ada resikonya, tapi kita melihat seperti sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita semakin serius dengan Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah harusnya yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Bertolak ke tempat yang lebih dalam berbicara, bertolak ke tempat yang lebih dalam berbicara tentang kedalaman kita dengan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, kasih kita yang semakin bertambah kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita harus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kalau tidak, kita bisa cek sendiri kehidupan kerohanian kita. Adakah perbedaan kita dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Atau sama? Orang di luar sana hidup dengan sembarangan. Hari Minggu kita di sini, haleluya. Hari Senin sampai hari Sabtu, haleluya. Hari Minggu kita rohani.
Hari Selasa sampai Sabtu kita rohani. Saya tidak perlu menjabarkan haleluya dan haleluya, rohani dan rohani. Kita sudah bisa mengartikan itu dalam hidup kita. Tempat yang dalam berarti di sana banyak tantangan dan rintangan. Orang bilang begini, Bapak Ibu Saudara, udahlah gak usah terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya pernah cerita, pada saat saya lebih sungguh-sungguh, masalah datang terus, ada aja masalahnya. Kayaknya lebih bagus saya gak sungguh-sungguh, lebih bagus saya gak bertolak ke tempat yang lebih dalam. Karena waktu saya biasa-biasa saja dengan Tuhan, kayaknya semua jalanan hidup ini biasa-biasa saja, enak di dalam ini. Tapi sejak saya mulai serius, mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, masalah silih berganti dan tidak pernah berhenti. Benar? Jadi kita biasa-biasa atau bertolak ke tempat yang lebih dalam. Karena kita takut tantangan, rintangan, masalah yang akan menghadapi hidup kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada rintangan, pada saat kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, mengenal Tuhan, hidup sungguh-sungguh totali dengan Tuhan, ada saja yang membuat kita rasanya mau marah, mau berhenti, dan ada saja masalah. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, tetaplah memilih di tempat yang dalam. Amin. Jangan pernah kembali memilih di tempat yang dangkal. Tempat yang dangkal berbicara tentang kenyamanan. Kenyamanan berbicara tentang di mana kita tidak lagi punya rasa yang lebih untuk Tuhan. Rasanya biasa saja. Rasanya mungkin hambar, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang bertolak ke tempat yang lebih dalam. Maknanya yang tadi saya katakan, bukan tempat yang dangkal, bukan juga tempat yang nyaman, bukan juga tempat yang benar-benar tidak ada tantangan, tapi penuh dengan tantangan dan rintangan. Mungkin masalah-masalah. Itu adalah tempat yang lebih dalam. Di sini kita akan belajar apa sih yang harus saya lakukan untuk saya bisa bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saya satu kali pagi, saya pada saat berdoa, sebenarnya saya ini adalah hasil daripada apa yang saya dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Dan sekali waktu pas saya berdoa pagi sendiri di tempat ini, Tuhan berbicara tentang dosa Sodom dan Gomora. Dan ini yang akan saya angkat. Kita baca, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bergerak ke tempat yang lebih dalam. Yang pertama yaitu tinggalkan dosa. Berani meninggalkan dosa. Kenyamanan dosa, ya di sini saya dosa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kita akan baca, saya akan bacakan untuk kita bagaimana dosa ini dikatakan adalah dosa yang berat. Di ayat yang 20 sampai ayat yang 23. Di sini saya bacakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan
Sebentar, di ayat yang ke-20 dikatakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Kalau kita berbicara besar kecil, dosa adalah tetap dosa. Tapi dalam hal ini dikatakan yang berkata adalah Tuhan sendiri. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosa. Dosa apa sih yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, nanti bisa baca di pasal yang ke-19 yang karena waktunya sudah terus berjalan. Sodom itu dikatakan Sodom dan Gomora itu sodomi, jadi dosa homoseksual. Bapak Ibu Saudara, waktu saya mempersiapkan ini, saya berpikir gereja-gereja di barat sudah melegalkan tentang perkawinan LGBT. Dan ini adalah satu kekejian bagi Tuhan. Dan itu merambat ke Indonesia. Dan menganggap LGBT itu adalah sesuatu yang legal, Bapak Ibu Saudara. Ini dosa yang berat, kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin bertolak ke tempat yang lebih dalam, pernyataan tinggalkan dosa, tinggalkan kenyamanan akan dosa. Dosa apa? Mungkin ini dosa yang ada di dalam Sodom dan Gomora. Dalam Sodom itu adalah dosa homoseksual. Dalam Yehezkiel ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-49 saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Ini kadang-kadang tidak dianggap dosa. Ini yang kadang-kadang tidak dianggap dosa. 49 di sini dikatakan, lihat inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu, kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada pada mereka, ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dosa Sodom berbicara tentang dosa homoseksual, pelanggaran moral, dan disamakan di dalam Yehezkiel ayat yang ke-49 dan 59 dikatakan kecongkakan dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Di sini dikatakan orang miskin. Itu adalah juga pelanggaran moral. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ketinggian hati, kecongkakan Bapak Ibu Saudara, yang tanpa kita sadari bahwa itu dosa. Kita tidak menganggap itu dosa. Tapi Alkitab dengan jelas berbicara dosa Sodom dan Gomora, kita nyaman dengan keadaan kita yang benar-benar tidak peduli orang lain, hidup dengan kecongkakan, dengan ketinggian hati kita. Allah katakan itu disamakan dengan pelanggaran moral dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang Sodom dan Gomora, dan di mana Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa yang keji itu, pelanggaran moral yang bagi Tuhan itu sudah dosa yang berat. Nggak ada orang yang tahu. Kalau kita
Apa itu sombong? Orang lain yang menilai. Kita tinggi hati. Kita berpikir kita biasa-biasa. Tapi kita perlu mengecek hidup kita. Apakah kita benar-benar seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab? Kita makan berlimpah-limpah. Bahkan untuk mengasih makanan sedikit pun terhadap keluarga kita. Kita tidak mau melakukan. Tidak ada kepedulian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bergerak ke tempat yang lebih dalam. Berani meninggalkan dosa Sodom dan Gomora. Dan yang saya dapatkan adalah pada saat kita tidak mau keluar daripada dosa Sodom dan Gomora itu. Tuhan tahu keluarga Lot karena doa Abraham dia terselamatkan. Betul? Karena doa daripada Abraham, negosiasi daripada Abraham dengan Tuhan, dia terselamatkan dari zona nyaman di mana dia tinggal di dalam Sodom dan Gomora. Kalau mungkin baik-baik saja, dia juga hidup diberkati. Saya kan ada baca buku orang Kristen yang gagal, itu berbicara tentang Sodom dan Gomora. Nanti kalau saya lihat dapat, itu bagus sekali bukunya Bapak Ibu Saudara, tipis tapi bagus sekali. Bagaimana kita tadinya cuma ada di luar Sodom, akhirnya kita masuk ke pintu gerbang Sodom, dan akhirnya kita ada di dalam Sodom dan Gomora itu. Begitu juga di dalam dosa. Tadinya kita cuma melihat orang lain yang melakukannya. Kita coba incip-incip tentang dosa, dan akhirnya kita masuk di dalam dosa. Dan tanpa kita sadar, itu menjerat kehidupan kita. Dan akhirnya Sodom dan Gomora, orang-orang yang ada di dalamnya, benar-benar dimusnahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak berada dengan Sodom dan Gomora, tapi keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, adakah mereka sedang tinggal di dalam Sodom dan Gomora itu? Adakah mereka tinggal di dalam Sodom dan Gomora? Adakah kita seperti Abraham yang berdiri di hadapan Tuhan, membela mereka di hadapan Tuhan supaya Tuhan tidak memusnahkan Sodom dan Gomora dan termasuk mereka yang ada di dalam? Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Apa yang dilakukan oleh Abraham, itu juga yang berani kita lakukan. Berdoa bagi keluarga kita yang sedang ada di dalam Sodom dan Gomora, yang hidup dosanya sangat berat kata Tuhan, yang pelanggaran moral yang dianggap itu kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah kita mau berdiri sebagai Abraham untuk membela keluarga kita, bertolak ke tempat yang lebih dalam, bukan hanya memikirkan diri kita yang penting kita selamat, tapi kita mau sebagai Abraham, di mana dia berdiri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan terjadi beberapa kali negosiasi. Saya suka dengan di pasal yang ke-18 di dalam Kejadian itu, di mana Allah sebelum melakukan sesuatu terhadap Sodom dan Gomora, dan Tuhan ingat kalau Lot itu saudaranya Abraham, keponakannya Abraham. Adakah kita juga saudara kita yang sedang ada di dalam Sodom dan Gomora itu? Pada saat Tuhan ingin menghancurkannya, oh ini masih ada talian darah dengan saya. Karena Tuhan lihat hidup kita. Hidup kita adalah bergerak ke tempat yang lebih dalam. Hidup kita adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang lebih mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Seperti Abraham. Dikatakan ini, saya
Senang sekali dengan bahasanya ini. Saya mau jelaskan sedikit saja. Dikatakan gini, doa syafaat Abraham. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Nih ayat yang ke-17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang akan terjadi atas keluarga kita, sesuatu yang terjadi atas hidup kita, Allah berpikir. Karena apa? Karena kedekatan kita dengan Tuhan, karena kita ada di dalam kedalamannya Tuhan. Kalau kita tidak dalam kedalamannya Tuhan, saya tidak berani jamin seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang sah serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang-orang yang diingat oleh Tuhan. Amin. Ingat Ayub, pada saat iblis naik ke tahtanya, Allah ingat ingat bukan karena kebejatan, ingat bukan karena benar-benar tidak dekat dengan Tuhan, tidak, tapi dia ingat karena kesayangan Abraham, Allah yang sudah memakai. Dan Abraham adalah bapak orang percaya. Pada saat keponakannya Lot ada di Sodom dan Gomora, dan Allah ingin menghancurkannya, dia bukan ingat kepada Lot, tapi dia ingat kepada Abraham. Abraham kayaknya Tuhan ini ternyata punya perasaan juga, ya kan? Gak enak lah nanti kalau Abraham tahu kok Tuhan gimana gitu ya. Saya suka sekali. Jadi kalau dalam hidup saya atau keluarga saya, kita perlu mendoakan mereka dalam hidup kita, supaya apapun yang akan terjadi atas keluarga kita, sesuatu yang jahat atau Tuhan ingin melakukan segala sesuatu, paling tidak Tuhan berbicara kepada kita dan kita memperingatkan mereka. Amin. Malaikat Tuhan datang untuk membawa Lot dan keluarganya. Di ayat yang ke-19 di sini dikatakan, saya baca tidak semuanya, dikatakan gini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Dikatakan gini, keluarlah Lot lalu berbicara. Nah ini, ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini? Di sini lagi menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Siapa? Keluarga kita yang masih tinggal di dalam Sodom dan Gomora, dosa-dosa yang mati. Kita diutus Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Beritahukanlah kepada mereka Bapak Ibu Saudara, supaya kebinasaan itu tidak terjadi atas keluarga kita, supaya kebinasaan itu tidak menimpa keluarga kita. Jangan hidup dengan
kebaikan rohani melihat keluarga kita yang belum diselamatkan. Itu harus ada. Pada saat malaikat itu memerintahkan kepada Lot, dia pun keluar mengajak calon mantunya. Namun apa? Di ayat yang ke-14 keluar Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini supaya Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di tempat ini saat ini firman dikatakan, mungkin itu menjadi satu olok-olokan dalam hidup kita. Kita tidak menganggap ini sesuatu yang penting bagi hidup kita. Ngomong sajalah. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengartikan sangat dalam, saya rasanya pengen mengupas lebih dalam, karena apa? Benar-benar ini menjadi satu kegelisahan kita Bapak Ibu Saudara atas kehidupan kita dan keluarga kita, atas orang-orang yang kita kasih yang belum diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan dosa Sodom dan Gomora dan kita ada di hadapan Allah berdiri membela orang-orang yang tinggal dalam Sodom dan Gomora, orang-orang yang hidup di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang. Jangan tidak peduli. Jangan tidak peduli. Mari seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, berdiri di antara Sodom dan Tuhan, membela supaya Tuhan tidak membinasakan. Lot bersama dengan keluarganya, ketika Azar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan. Ketika ia berlambat-lambat angkat tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntutnya keluar dan melepaskannya di sana. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang tidak menganggap kasih karunia. Allah menarik melalui malaikat, menarik keluarga. Dan malaikat itu berkata, jangan lihat ke belakang. Namun apa yang terjadi? Karena kecintaan akan dosa, karena ketidakpedulian akan kerohanian ini penting, kita berbalik, kita melihat ke belakang, kita melihat dunia yang menggiurkan Bapak Ibu Saudara, kita melihat semuanya begitu enak, begitu nikmat Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah ada, yang harusnya keluar jadi tiang garam seperti istri Lot, harusnya dia terselamatkan Bapak Ibu Saudara. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, memang penuh dengan tantangan. Ada harga yang harus kita bayar, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan untuk kita pun. Tentang dosa kenyamanan Sodom dan Gomora, menegur kita. Apakah kita mau berbalik kembali melihat ke Sodom dan Gomora setelah kita ditarik oleh Tuhan, ditarik dari lumpur dosa, dan kita menoleh ke belakang melihat kembali dunia yang selama ini kita sudah tinggalkan? Kita ingin kembali ke sana karena di sana ada kenikmatan, di sana tidak pernah ada teguran, tidak ada pernah ada nasihat di sana. Di sana tidak ada firman Tuhan yang buat saya gelisah
Pilihan menentukan mau keluar dari Sodom dan Gomora, dosa Sodom dan Gomora, atau tetap tinggal di sana, atau kita sudah dibawa tarik keluar dan kita melihat kembali ke belakang. Kita kembali mencintai dunia, hidup lagi di dalam dunia, perbuatan-perbuatan dunia, perbuatan-perbuatan dosa masih tetap kita lakukan. Sodom dan Gomora menjadi satu peringatan bagi kita. Kecongkakan, kesenangan hidup, tidak mau peduli, tidak mau menolong, itu diibaratkan dosa Sodom dan Gomora, dan banyak orang nyaman tinggal di dalamnya. Seperti Abraham, dia berdiri di hadapan Tuhan. Biar hari ini kita mau berdiri di hadapan Tuhan untuk membela orang-orang yang tinggal di dalam Sodom dan Gomora. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus tinggalkan dosa Sodom dan Gomora. Yang kedua, benahi hidup kita. Sadar dan bertobat. Kalau dengan firman Tuhan ini kita tidak sadar dan tidak bertobat, berarti itu adalah pilihan. Amin. Tidak ada yang memaksa. Kalau nggak bebas manusia, Tuhan tidak pernah memaksa. Yudas memilih untuk dia menjual Yesus. Akhirnya dia mendapatkan konsekuensi dari pilihan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tinggalkan kenyamanan tentang kehidupan kita yang dalam dosa. Mungkin keluarga kita, mungkin kita sendiri saat ini kita nyaman dengan kondisi kita. Dunia yang begitu menggiurkan kita, yang selalu kita rasa enak, kita rasa nyaman. Tinggalkan. Bertobat, sadar, bukan karena paksaan. Keluar dan jangan pernah lihat ke belakang. Selanjutnya, hiduplah dalam ketaatan. Tundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini setiap hari kita lakukan. Kalau kita mau, seperti yang tadi katakan, bukan karena saya yang mengatakan. Seperti Petrus, karena engkau yang mengatakan, aku mau melakukan. Karena firman-Mu yang mengatakannya, aku mau melakukannya hari ini Tuhan. Aku sadar dan aku mau bertobat. Masih banyak keluargaku yang butuh akan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Aku mau berdiri sebagai Abraham yang benar-benar supaya Tuhan jangan memusnahkan mereka. Sekalipun dosa kekejian yang mereka lakukan, minta pembelaan Tuhan atas keluarga kita. Mungkin atas hidup kita. Nggak ada yang tahu dosa yang tersembunyi yang kita lakukan. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bukan sesuatu yang nyaman, tapi ada banyak harga yang harus didapatkan. Ada kegelisahan rohani. Apa-apa gak bisa. Memang kalau kita mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, kayaknya hidup kita benar-benar pagarnya sempit. Ruang lingkup gerak kita, karena pikiran sedikit jahat sama orang lain juga gak bisa, ya kan? Apalagi biar jahat sama orang lain juga nggak bisa. Benci, dendam, semuanya nggak bisa. Tapi apakah kita mau menyenangkan diri kita? Atau kita mau menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan berarti bertobat ke tempat yang lebih dalam. Karena Tuhan yang mengatakannya. Aku mau melakukan. Bilang kiri kanan. Karena Tuhan yang mengatakannya. Aku mau bertobat ke tempat yang lebih dalam. Ayo belum semua. Karena Tuhan yang mengatakannya, aku mau bertobat ke tempat yang lebih dalam. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebenarnya ini perlu ada seminar lebih khusus mengupasnya lebih dalam karena lebih terkupas satu-satu supaya lebih enak, tapi saya berharap itu bisa dijalankan oleh Roh Kudus lebih lagi atas kehidupan kita. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.